Selamat pagi, siang, sore, atau malam penonton semua. Perkenalkan, saya Fania Jawadani dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara instalasi Odoo 16 secara SOO atau server Odoo. Nah, sebelumnya, apa itu Odoo dan apa maksud penginstalan secara SOO? Jadi, Odoo ini merupakan sebuah software bisnis open source yang menyediakan berbagai aplikasi atau modul bisnis terintegrasi seperti aplikasi untuk mengelola dana perusahaan, database perusahaan, dan lain sebagainya yang dapat membantu perusahaan untuk mengelola berbagai aspek operasional mereka. Nah, dengan menginstal Odoo secara SOO, kita dapat menjalankan Odoo pada server yang telah disediakannya. Nah, berikut adalah beberapa keuntungan saat kita melakukan penginstalan Odoo secara SOO. Yang pertama adalah tidak perlu pengelolaan server. Artinya, kita sebagai perusahaan itu tidak perlu memikirkan untuk membangun server sendiri untuk melaksanakan Odoo ini. Jadi, segala infrastruktur atau pemeliharaan Odoo itu dilaksanakan oleh penyedia Odoo. Selanjutnya adalah akses dari mana saja. Jadi karyawan-karyawan perusahaan itu bisa mengakses atau bekerja menggunakan Odoo dari mana dan kapan saja, karena Odoo ini bisa digunakan selagi kita masih terhubung dengan koneksi internet. Yang terakhir adalah skalabilitas, artinya aplikasi-aplikasi yang kita unduh nantinya itu bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini. Nanti seiring berjalannya waktu perusahaan semakin tumbuh berkembang, perusahaan juga bisa menambahkan aplikasi-aplikasi yang lain yang belum terinstall sebelumnya. Nah, untuk memulai penginstalan, kita bisa mengakses Odoo Platform. Nah, dari sini kita bisa melihat tentang Odoo itu sendiri, apa saja aplikasi-aplikasi yang mereka sediakan, dan lain sebagainya. Nah, untuk memulainya, kita bisa menekan button yang di atas ini, yang try it free. Nah, kemudian Odoo akan mengarahkan kita pada aplikasi-aplikasi apa saja yang disediakan oleh mereka. Nah, kita bisa memilih aplikasi yang kita butuhkan di perusahaan kita. Nah, karena pada saat ini adalah konteksnya adalah untuk sistem informasi sumber daya manusia, kita bisa mengakses di human resource ini dan memilih beberapa aplikasi yang kita butuhkan untuk diinstal. Pada kesempatan kali ini saya akan menginstal 3 aplikasi karena untuk Odoo sendiri itu jika kita menginstal lebih dari 3, misalkan kita menginstal 4, maka kita hanya diberikan gratis 15 hari, selanjutnya kita perlu bayar. Nah, untuk saat ini saya akan menginstal hanya 3 terlebih dahulu. Terus setelah kita memilih modul apa yang mau kita install, kita klik button continue yang ada di sebelah sini. Nah, kemudian itu akan mengarahkan kita kepada formulir. Nah, di sini kita bisa ngisi yang berkaitan dengan perusahaan dan akun kita. Untuk nama dan email ini, kita bisa isi dengan nama kalian sendiri. Lalu email, ini email opsional, kalian bisa isi dengan email company kalian atau email pribadi kalian, tergantung kebutuhannya. Company name, misalkan kita isi dengan Indonesia, mungkin kita bisa isi dengan company saja. Nah, untuk telepon, kita bisa isi dengan yang kita punya. Lalu ini negara tempat kita berasal, Indonesia, dan bahasa yang kita ingin gunakan untuk Odoo ini. Company size kita bisa pilih kurang dari 5 employees terlebih dahulu, dan interestnya I am student. Setelah pengisian formulir selesai, kita bisa menekan button Start Now. Nah, kemudian Odoo akan mengarahkan pada halaman ini.
yang artinya start now kita berhasil yang tadi. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita perlu melaksanakan 4 steps untuk berhasil mengkonfigurasi Odoo kita. Nah, misalkan kita business website for my small business. Nah, small plates restaurant misalkan with the main objective to, ini kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita saja. Nah, jika memang tidak diperlukan untuk mengisi ini, kita juga bisa skip dan start from scratch. Nah, di sini kita bisa membangun website untuk company kita. Nah, di sini Odoo itu menyediakan banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Jadi, kita bisa menyesuaikan nih dengan tema company kita seperti apa. Itu mungkin untuk saat ini kita pilih yang ini. Oke, loading. Nah, setelah selesai, kita bisa build company website kita dengan cara drag and drop dengan struktur yang sudah disediakan oleh Odoo nih, teman-teman. Nah, di sini kita bisa pilih yang pertama, misalkan kita pengen menampilkan banner seperti ini untuk strukturnya, dan untuk features-nya kita misalkan mau ada comparison, kita tinggal tambahkan. Terus untuk dynamic kontennya, kita misalkan mau menampilkan konten terkait map dan lain sebagainya, itu juga bisa. Nah, terus pokoknya kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan website company kita. Nah, mungkin kita bisa save. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan website untuk company kita sendiri. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ada notifikasi terkait pending activation, artinya saya belum melakukan aktivasi. Untuk itu, kita bisa melakukan aktivasi melalui email yang sudah kita cantumkan tadi pada saat pengisian formulir. Nah, teman-teman bisa cek di email teman-teman masing-masing apakah ada informasi terkait aktivasi si Odoo ini. Nah, setelah membuka email, kita bisa melihat nih ada email dari Odoo untuk kita melakukan aktivasi. Untuk melakukan aktivasi, kita tinggal menekan button ini. Kemudian kita akan di-redirect ke halaman aktivasi dan kita bisa memilih password. Kita tekan activate your database. Nah, di sini kita juga bisa invite kolega-kolega kita atau karyawan-karyawan yang bisa menggunakan Odoo. Namun, jika tidak ada yang ingin di-invite, kita bisa skip. Atau jika teman-teman mau invite, juga tinggal memasukkan namanya siapa dan emailnya apa. Skip. Nah, Aldon, jadi proses untuk aktivasi database sudah selesai dan kita bisa langsung ke link Odoo yang udah di-generate sama Odoo sendiri yang untuk company kita. Nah, di sini kita sudah mendapatkan website company kita, dan di sini jika kita ingin mengakses modul-modulnya, kita bisa tekan ini yang di sebelah kiri atas, dan kita akan di-redirect ke halaman ini. Nah, bisa terlihat bahwa terdapat 3 modul yang tadi kita udah unduh, employees, recruitment, dan referrals. Kita bisa mencoba yang pertama, employees misalkan. Nah, di sini kita punya data
kita sendiri atau saya sendiri yang tadi sudah mendaftarkan Odoo. Nah, di sini kita data saya sudah masuk langsung ke dalam Odoo. Nah, kita bisa mencoba fitur-fitur yang disediakan, misalkan untuk employees ini kita bisa search employee-nya, kita misalkan search fund-nya bisa. Nah, misalkan untuk di departemen, kita bisa lihat nih, untuk departemen administrasi ada employee siapa sih, dan lain sebagainya. Kita juga bisa misalkan lihat tentang rekrutmen dan job position-nya. Ini kita bisa lihat kira-kira untuk job position ini application-nya udah ada berapa dan bagaimana kelanjutannya. Itu untuk modul employee. Untuk modul yang lain, teman-teman juga bisa coba-coba sendiri, ekspor-ekspor sendiri dengan menginstal Odoo dengan SO ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.